Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba untuk share alat teknisi ya, alat servis HP yang sangat penting dan harus wajib ya, wajib punya. Karena zaman sekarang untuk teknisi ya, kebanyakan kasus kerusakan handphone itu kerusakan ponsel ya, khususnya sering terjadi di CPU ya, CPU, MMC, UFS, segala urusan yang ada di CPU. Kendalanya itu matot ya, matot, karena ya itu nggak jauh dari CPU lah gitu. Di Android di zaman sekarang ya, itu kebanyakan kasusnya itu. Jadi kita harus punya alat yang sangat berguna untuk membantu kita para teknisi pemula ya, proses pengerjaannya, membantu pengerjaan kita ya lebih simple, lebih fleksibel gitu. Oke, jadi saya akan share alatnya. Kita lanjut. Oke, ini alatnya ya. Ini saya sudah order dari Tokopedia tuh. Ini pengirim dari Jogja Ponsel, tokonya ya. Nama tokonya Jogja Ponsel. Dan harga ini saya beli antara 60 ribuan ya, 60 ribuan. Oke, kita lanjut untuk bongkar paketnya. Nah, oke, ini alatnya ya. Tulisannya bahasa Cina semua ya. Dan nah, ini dia alatnya. Alatnya namanya adalah tin planting pad. Oke, kita lanjut untuk buka. Ini saya beli harga 60 ribuan ya. Oke. Ya, seperti ini. Sudah tidak ada, kosong. Ya, dari teksturnya seperti ini ya. Tuh. Dari sisi samping ya, seperti itu. Ketebalannya seperti ini ya. Tuh. Nah, ini ada satu lagi. Ini kita taruh. Nah, ini ya, seperti ini dia. Ini ada lagi ya dalamannya tuh, seperti ini. Jadi ada berapa lapis nih? Ini lentur ya, lentur banget ini tuh, ini lentur banget tuh. Jadi seperti matras ini ya, matras yang buat servis anti panas ini. Jadi ini memang untuk keperluan untuk fungsi utama rebal ya, untuk rebal proses cetak kaki IC ya. Ini anti panas dan fungsi utamanya untuk proses rebaling CPU, MMC, UFS, segala macam yang IC dengan mata kaki pin ya, pinnya banyak. Kita untuk membantu proses rebaling, dan ini sangat efektif ya, bisa membantu kita para teknisi pemula lebih fleksibel pengerjaannya, jadi agak memudahkan gitu lah. Tapi dengan syarat kita harus mempelajari dulu bagaimana caranya dari pemakaiannya ya. Ini saya akan taruh dulu ya bagian yang ini. Oke, kita lanjut ini ya untuk cara proses pemakaiannya.
kita perlukan adalah di sini AC yang sudah dibongkar. Nah, seperti ini ditaruh di sini ya. Tuh, ditaruh di sini. Ini kan posisi tingginya rata ya. Tuh, kalau saya lihat dari posisi samping, tuh tingginya rata ya dengan AC ketebalannya. Tuh, seperti itu. Kemudian saat mau di rebal, kita tinggal pasang ini plat BGA nya seperti ini, ditaruh di atasnya seperti ini. Jadi kenapa kita butuhkan untuk alat seperti ini, karena biasanya tisu seperti ini ya, lipat ya seperti itu. Jadi dilipat-lipat tisunya, kemudian AC-nya ditaruh di atas ini, atas CPU, di atas tisu ya. Itu sebenarnya bisa juga, cuma terkadang kalau kita pakai BGA plat BGA yang non original gampang kembung. Biasanya tuh di plat universal ya yang kembung. Di pinggirannya tuh tidak ada bolong-bolongnya ya, di sini nih. Di pinggiran sini nih tidak ada bolong-bolongan. Jadi seharusnya jika plat universal itu ada bolongan di samping sini, itu fungsi bolongan yang di samping ini nih, dia akan mengeluarkan panas. Jadi panasnya tidak ngumpul di satu titik, jadi panasnya akan melebar dari lubang-lubang yang ada di pinggiran. Makanya gampang kembung plat universal ini, karena tidak ada lubangan ventilasi pengeluaran panas di pinggiran sini. Nah, ini alatnya seperti ini, cetakan khusus AC tertentu gitu ya. Ada MediaTek, ada Snapdragon, ada MediaTek berapa gitu kan, ada di sini tulisannya. Untuk MSM Snapdragon 8937, ada apa namanya, ada MT6795 buat MediaTek. Nah, ini CPU-nya seperti ini. Jadi kenapa plat universal itu tidak ada lubangan samping sini gitu? Fungsinya seperti itu ya. Ini ventilasi ya sebenarnya, ini lubangan yang pinggir ini. Yang maksud saya ini pinggiran ini, lubang yang di pinggir ini. Ini bukan untuk model, bukan untuk gaya-gaya ya sebenarnya, bukan buat model aja gitu. Bukan model buat gaya-gaya doang. Sebenarnya ini fungsi utamanya, ini sangat penting. Jadi kenapa dia presisi saat di blower, saat di solder uap tidak kembung? Karena udara panas dari solder uap itu tidak ngumpul di satu titik di tengah sini. Dia akan menyebar antara ventilasi di sini, keluar semua, set kanan kiri, seluruh arah. Jadi tetap panas, tetap presisi, tidak kembung. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk solusi supaya untuk pemakaian universal, plat universal ya, kita butuhkan ini ya, pad. Jadi pad rebaling ya, pad buat rebal. Jadi kita lanjut untuk jadi ini intinya di video saat ini saya akan share dulu alatnya. Jadi untuk cara proses pengerjaannya di video berikutnya ya, saya akan share caranya. Oke, cukup sampai di sini video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.